Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Kita kembali ada di dalam ibadah keluarga kita di rumah tangga masing-masing. Sebelum kita kembali akan disegarkan lewat sabda kebenaran firman-Nya, mari bersama kita persiapkan bacaan Alkitab kita. Terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena saat ini kembali kami boleh ada di dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah tangga kami masing-masing. Kami akan kembali menghayati kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami terima, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat melanjutkannya dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata bagi kita semua, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bukan merupakan rahasia lagi bagi kita bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi itu akibat dari ulah kita manusia. Manusia berlomba-lomba bukan untuk merawat alam dan lingkungan, bukan berlomba-lomba untuk memelihara, tetapi sebaliknya sibuk mencari keuntungan dari alam tersebut untuk dipakai bagi dirinya sendiri, sehingga alam pun kemudian bereaksi dari apa yang dilakukan oleh manusia. Terjadi banjir, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya adalah bentuk reaksi. Salah satu bentuk reaksi karena alam dieksploitasi. Nah, dari keadaan ini menarik mau kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana pada bacaan kita berisi aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan oleh Israel ketika mereka sedang berperang. Ketika Israel berperang melawan musuh, mereka ternyata membutuhkan kayu untuk dipakai mengepung kota musuh. Mereka membutuhkan kayu tersebut untuk dijadikan pagar. Akan tetapi Allah dalam bacaan kita kemudian memberikan aturan untuk tidak merusak pepohonan. Makanya pada ayatnya yang ke-20 tadi dikatakan, hanya pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan yang boleh kau rusak. Hanya pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan yang boleh kau tebang. Artinya adalah Bapak Ibu tidak boleh asal-asalan dalam menebang pohon yang kemudian hanya dipakai untuk kepentingan kita manusia. Nah, dari kenyataan ini kita dapat melihat bahwa betapa Allah sangat peduli pada keberlangsungan kehidupan. Betapa Allah begitu care
dengan kehidupan dunia ini dan alam sekitar. Bukan hanya kepada kita manusia, tetapi juga kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam bacaan kita dispesifikan kepada pohon-pohon. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita mau diajak. Mari kita mau juga memperhatikan alam sekitar kita. Bukan hanya untuk keberlangsungan diri kita saat ini, tetapi juga kita memikirkan ke depan bagaimana generasi kita yang akan datang juga boleh menikmati alam lingkungan yang baik. Dan ini semua harus dimulai dari diri kita. Harus juga dimulai dengan tekad dan niat kita. Nah, gak usah berpikir apa ya yang harus saya lakukan. Tanam pohon. Tidak usah kita muluk-muluk ke situ Bapak Ibu. Kita melakukan hal-hal yang sederhana dengan tidak membuang sampah misalnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Bukan hanya di pinggir jalan. Kita lempar. Bukan seperti itu. Kita juga bisa melakukannya dengan meminimalis pemakaian kantong plastik. Karena kita tahu bersama limbah plastik itu sangat lama diurai oleh tanah. Kita juga bisa melakukan penghematan terhadap tisu. Karena kita tahu tisu, kertas itu dibuat dari kulit kayu. Nah, dari hal-hal sederhana, dari hal-hal kecil kita bisa ambil bagian di dalamnya. Kita bisa membantu untuk melestarikan alam lingkungan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Sehingga alam lingkungan yang kita nikmati saat ini juga nantinya dalam keberlangsungan kehidupan boleh dialami dan dirasakan anak cucu kita. Saya mau mengutip perkataan Mahatma Gandhi. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk keserakaan setiap orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini Tuhan mau menjadikan kita alatnya untuk menjadi misi Allah di tengah keberlangsungan kehidupan. Kita diajak untuk melestarikan alam lingkungan yang Ia sudah beri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari minta hikmatnya Tuhan untuk kita juga dimampukan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada, terlebih kelestarian alam lingkungan hidup kita sebagai wujud tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan lewat hidup dan kehidupan kita yang bersaksi secara khusus lebih spesifik lewat alam lingkungan yang Tuhan boleh beri. Selamat melanjutkan kehidupan, selamat menjadi alat Tuhan. Mari kita menjaga alam lingkungan yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.